Terima kasih. Tapi, saya belum dapat balasan apapun. Hahaha. Gaun ini sangat cocok untukmu. Terima kasih. Semuanya. Izinkan aku memperkenalkan. Desainer baru berbakat, Nona Penny. Dia sangat bertalenta. Dekorasi interior Grand Mansion dirancang olehnya. Oh, jadi ini hasil karyanya. Kebetulan kami punya proyek yang perlu didesain. Apakah Nona Penny tertarik? Tentu saja, aku ingin dengar lebih lanjut. Baiklah, kunjungi aku kapan-kapan. Oke. Bukankah ini desainer yang baru kupecat dari studionya? Kenapa kau sedekat itu dengan Yan Cheng? Pak Yo. Kudengar Anda baru saja memutus kontrak desainer. Apa Anda berminat bekerja sama dengan Nona Penny kami? Oh, Tuan Fu. Anda salah paham. Soal kontrak itu, mungkin ada sedikit kesalahpahaman di internal perusahaan kami. Desainer dari perusahaan sebelumnya sangat bagus. Sama bertalenta seperti Nona Penny. Kami akan melanjutkan kerjasama. Nona Penny? Sepertinya kau hanya bisa bekerja sama dengan Pak Yo di lain waktu. Terima kasih, Pak Yo. Sampai jumpa lagi. Sampai nanti. Terima kasih, Pak Fu, atas dedikasinya untuk studio kami. Aku bukan untuk mereka. Aku melakukan ini hanya untukmu. Kenapa mereka ada di sini? Aku tidak boleh sampai Ibu Fu Yan Cheng melihatku. Hadirin sekalian, Gala Amal Fu Group resmi dimulai. Siapa wanita yang berdansa dengan Fu Yancheng itu? Pesta dansa yang bagus. Sampai dimajukan 3 bulan hanya demi seorang wanita. Aku ingin lihat siapa yang sudah mencuri hati Fu Yancheng. Cukup dari punggungnya, aku sudah tahu. Ternyata si Sundal Pani lagi. Tante, ayo kita lihat siapa dia. Kemana wanita yang berdansa dengan wakil presiden itu?
Mereka pergi ke toilet di sebelah sana. Ah, maaf, aku minta maaf. Aku tidak bisa pergi. Bisakah aku pergi sekarang? Kamu benar-benar ingin bertemu denganku? Kalau kamu mau, aku bisa bawa kamu menemuinya secara terbuka. Ini bukan waktu yang tepat. Semua sudah diatur seperti yang kau bilang. Pani akan minum segelas minuman keras itu. Aku sudah secara khusus memberitahunya. Kau harus sedikit merayu saat tidur, supaya adegannya cukup seru. Aku tidak bisa muncul. Aku serahkan padamu untuk membongkar perselingkuhan mereka. Ingat, pastikan Nona Bai melihatnya. Jangan khawatir. Annie, kau memang pandai cari kesempatan. Kali ini, kuharap kau bisa pamer langsung di depan Nona Bai. Aku barusan lihat pacarku dan perempuan jalang itu masuk ke ruangan ini. Aku sudah 5 tahun bersamanya, tapi dia malah selingkuh dengan orang lain. Kalian semua harus jadi saksi untukku. Baiklah. Baiklah. Perempuan gatal ini berani-beraninya menggoda pacarku. Keluar kau. Suking, kenapa kau di sini? Berhenti merekam, keluar. Keluar. Siapa itu? Bikin keributan di pesta dansa anakku. Chiking. Tante. Kalian semua keluar. Tante, biar aku jelaskan. Chiking, bagaimana bisa kau lakukan hal sekeji ini? Kau benar-benar mengecewakanku. Begitu wanita tua itu menganggapku. Perempuan murahan. Aku tidak akan punya kesempatan lagi dengan Fu Yancheng. Tante salah paham. Lihat apa ini. Ini jas yang kupesan khusus untuk Yancheng. Kenapa ada di sini? Benarkah? Iya, sebenarnya yang tidak bisa mengendalikan diri di sini. Itu Yancheng. Lalu kenapa kau tidak bilang dari tadi? Yancheng sedang ada urusan. Aku hanya menjaga nama baik keluarga Fu. Makanya aku tidak membongkarnya di depan umum. Oh, kamu anak yang baik. Aku sudah salah paham padamu. Yancheng ternyata tidak pernah memperlakukan gadis lain seperti ini. Mulai hari ini, kamu adalah menantu di keluarga Fu kami. Bibi pasti akan bantu singkirkan si Mian itu. Terima kasih, Bibi. Bisakah Bibi keluar dulu? Aku mau mandi dan menyegarkan diri sedikit. Oh, Yancheng ini benar-benar tidak tahu sopan santun. Kamu anak yang baik. Istirahatlah sebentar lagi. Baik. Wanita tua itu berubah mukanya secepat kilat. Chuking, bagaimana keadaanmu? Apa Tante Fu mempersulitmu? Maaf, aku tidak tahu kenapa. Pelayan itu mengira dirimu Penny. Sudah, hentikan omong kosongmu. Dengarkan baik-baik, aku tidak peduli bagaimana caranya. Cari pelayan itu,
Beri dia uang tutup mulut, dan usir dia dari hotel ini. Jangan sampai kembali lagi. Orang yang tidur denganku malam ini hanya boleh Fu Yancheng. Baik, kali ini pasti akan kurus dengan tuntas. Ini berkah tersembunyi. Bisa jadi berkah tersembunyi. Biar nenek tua itu salah sangka. Kalau aku tidur dengan Yancheng. Lumayan juga. Jadi dia bisa sepenuhnya di pihakku. Yancheng? Yancheng? Halo, Anda pasti salah orang. Saya bukan Yan Cheng. Jangan coba-coba menghindar. Kau pakai jas ini hari ini. Ham. Jas dekil ini baru saja diberikan Pak Fu padaku. Ya? Perempuan ini mengira aku dia. Saat perempuan itu mabuk, kau bawa dia ke kamar itu. Ingat, buat adegannya seru. Kau Penny. Yancheng? Aku Penny. Iya. Selama kau bersamaku, tak masalah kau anggap aku Penny. Nona Penny, saya antar Anda kembali ke kamar. MM. Kenapa minum sebanyak ini? Aku gak minum banyak. Cuma sedikit aja. Saya antar pulang, ya. Aku gak mau pulang. Aku masih mau minum. Mereka bilang, semakin banyak aku minum, semakin banyak proyek buat kita. Ayo, nurut, saya antar pulang. Ah, Apa yang barusan kamu panggil aku? sayang. Kamu tahu aku siapa? Aku cinta kamu. Ibu tanya sekali lagi. Kamu tahu siapa aku? Kamu orang yang gak akan pernah salah ku kenali. Suamiku, Fu Yancheng. Kamu suka Fu Yancheng? Iya. Tapi, aku seharusnya nggak suka dia. Selama kamu mau. Gak ada yang salah dengan itu.
Kamu orang yang gak akan pernah salah ku kenali. Suamiku, Fu Yancheng. Kamu suka Fu Yancheng? Iya, Kamu akhirnya ngaku juga kalau kamu ada hati sama aku. Yancheng, ada urusan mendesak di rumah. Kamu pulang dulu. Nyonya sudah menyuruh orang untuk memeriksa. CCTV di koridor hotel sudah dimatikan. Jadi nggak ada cara buat mastiin. Apakah yang dibilang Nona Xiao itu benar? Nyonya, Nona Xiao sangat mencintai tuan muda. Harusnya dia nggak bohong. Justru karena cintanya begitu dalam, mungkin saja dia berbohong. Bagaimanapun, posisi menantu keluarga Fu. Semua orang pasti mengincarnya. Ibu nggak mau Yancheng kehilangan Sheng Mian. Lalu muncul lagi wanita lain yang menyusahkan. Sudah, sampai sini saja. Bu, kenapa buru-buru manggil aku? Duduk. Yancheng di hotel tadi malam. Kamu dimanfaatin orang, ya? MA, dia nggak ngapa-ngapain aku. Dia itu beda dari perempuan-perempuan lain. Justru aku yang ngejar-ngejar dia, MA. Dan aku juga terus sayang sama dia. Siawon, jangan ikut campur urusan hubungan kami. Sepertinya Xiao Chuqing nggak bohong. Tadi malam Yancheng memang bareng dia di hotel. Wah, nggak nyangka ya. Ternyata posisi dia di hati Yancheng setinggi itu. Jarang-jarang lo kamu akhirnya suka sama seseorang. Tentu saja mama nggak akan ikut campur. Karena kamu sesuka itu sama dia. Dan kalian juga sudah tidur bareng. Putuskan saja hubungan dengan Mian yang sekarang. Putuskan saja sama perempuan tak tahu malu itu. Tenang aja, MA. Aku akan lakukan secepatnya. Jadi Penny semalam bersama Fu Yancheng. Cepat atau lambat, akan kubuat kau menyesal. Ah, kepalaku pusing. Berapa lama aku tidur, ya? Semalam. Pak Hi, aku suling untuk Anda. Tuan Mudaji, senang berkenalan dengan Anda. Pak Wang, mohon bimbingannya selama ini. Perusahaan Hengsing kami tidak akan mengecewakan Anda. Kenapa aku malah lupa kejadian setelahnya? Kenapa nggak tidur lebih lama lagi? Kenapa nggak tidur lebih lama lagi? Apa kamu masih merasa nggak enak badan? Terima kasih atas perhatiannya. Tapi aku ada urusan. Aku harus pergi. Ah, Kenapa masih panggil aku Presiden Fu? Tadi malam. tadi malam. Terima kasih, Presiden Fu, sudah menolongku. Dan terima kasih sudah memperkenalkan aku ke banyak klien. Jadi, kau mau berpura-pura tidak terjadi apa-apa? Tadi malam tingkahmu tidak seperti ini. Katakan padaku, kapan kau akan ceraikan suamimu? Ceraikan? Kau benar-benar tidak mau mengakuinya. Maaf, tuanku. Aku benar-benar harus pergi. Proyek di Gremenshahn akan kukerjakan dengan serius. Aku cinta kamu. Tadi malam kau benar-benar mabuk atau tidak, sih? Ternyata Yancheng tidak tahu kalau Pani itu Mian.
Naik mobilku saja, biar ku antar kau pulang. Ah, tidak perlu, Tuanku. Aku ada yang perlu kubicarakan denganmu. Ah, ya. Tuan Fu, katanya ada urusan lain. Jangan-jangan kau mau mengajakku kencan lagi? Apa? Takut? Lihat ini. Aku sudah minta izin untuk mengambil Xiao Zuping kan? Kontrak yang sudah kau tanda tangani itu. Terima kasih, Presiden Fu. Maaf sudah membuatmu repot. Tidak apa-apa. Membantu istriku itu memang tugasku. Tidak. Apakah ada kesalahpahaman di antara kita? Apa iya? Lalu kenapa kau memanggilku suami tadi malam? Tuan Gu, saya mabuk tadi malam. Mungkin jadi saya mendengarkan mabuk. Tolong jangan dianggap serius. Li Zeng, hati-hati. Ah, uhu. Ah. Ah, Langsu. Langsu. Di mana Fu Yancheng yang tadi datang bersamaku? Lukanya sangat parah dan masih di ruang gawat darurat. Maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Dokter. Mian. Bangun. Mian. Ah. Bangun, aku akan menuruti semua permintaanmu. Benarkah? Semua yang kuminta?
Kata dokternya, kamu sedang dalam masa pemulihan. Minum susu lebih banyak akan membantu pemulihanmu. Ah. Boleh tidak ya? Aku tidak minum. Aku sudah tidak minum susu sejak umur 3 tahun. Aku tidak suka rasanya. Bisakah kamu buat pengecualian untukku? Ah. Hahaha. Lucu ya? Enggak. Apa? Hani, gue tahu, untuk mengakhiri pernikahan itu nggak mudah. Tapi gue cuma bilang, selama kita masih bareng, gue benar-benar nggak minta yang lain. Tapi ada satu hal lagi yang harus gue jelaskan. Soal apa? Gue sama Xiao Chujing cuma teman biasa. Nggak perlu dijelasin. Gue percaya kamu. Bos, setelah mengurus Nona Penny, bisa tolong urus saya yang sekarat ini juga nggak? Memangnya lo mati? Belum mati, cuma patah kaki doang. Tuan Fu, Anda harus cari asisten baru dulu. Buat ngurusin kebutuhan Anda sehari-hari. Oke. Selamat pagi, Presiden Fu. Oke, Ingat ya, gue cuma 2 minggu. Begitu Kitchen balik, gue langsung cabut. oke. Makasih ya, bantuan dari desainer Penny. Apa yang perlu gue lakuin? Beberapa hari lagi, Shengxi mau peluncuran produk baru. Ichen tiap tahun yang nanganin proyek ini. Tugas utama lo kali ini adalah Aku harap kamu bisa membedakan antara urusan pribadi dan pekerjaan. aku nggak bisa. Pak Fu, apakah proposal proyek South City akan dikirim ke Penny? Jangan kirim ke Penny. Aku sudah lihat proposalnya. Langsung ganti tim saja. Jangan buang-buang waktuku. Kalau ganti tim masih nggak becus, lebih baik nggak usah kerjakan proyek ini. Pak Fu, Anda sudah mengerjakan semua tugasku. Anda asistenku atau aku asisten Anda, sih? Kalau kamu mau, aku bisa jadi asistenmu seumur hidup. Tergantung kamu punya kemampuannya atau enggak. Kemampuanku, kamu sendiri nggak tahu? Jangan pulang malam ini. Apa? Aku akan lembur. Aku akan buktikan kemampuanku padamu. HM. Apa aku membangunkanmu? Aku ada janji ketemu klien hari ini. Jadi aku pergi dulu. Kalau kamu masih capek, tidur lebih lama aja. Sekarang badanku sakit semua. Oke, lain kali aku akan lebih lembut. Aku akan pulang setelah rapat. Aku tahu. Sana. Pergi. Hah? Loh, jadi kamu kerapat apa enggak? Hey Baidi, krisis di studio kami sudah selesai. Kamu harus berterima kasih pada wakil presiden. Kamu juga bisa. Nggak usah datang ke perusahaan. Fokus aja jadi asisten pribadi wakil presiden. Bantuin saya jagain wakil presiden baik-baik. Dan rawat dia baik-baik ya. Bagus, bagus. Ya udah, kamu sibuk, tutup dulu ya. Oh, Kamu hamil 7 minggu. Apa kamu nggak ngerasa apa-apa?
Bilang ke suamimu untuk mengurangi frekuensi berhubungan. Jangan sembrono. Kamu sudah menunjukkan gejala keguguran ringan. Kamu tahu? Saya tahu, dok. Dokter Fu Yancheng, saya nggak punya bayi. Aku, Fu Yancheng, gak akan pernah mau perempuan dari keluarga Sheng. Dia benci banget sama keluarga Sheng. Apa dia akan suka anak dengan darah keluarga Sheng? MA, hasil tesnya bagus kali ini. Kamu nggak perlu khawatir. Ya? Sheng Mian, ngapain dia di sini? Bagian ginekologi. Silakan masuk. Halo, Dok. Saya kakak dari perempuan yang baru saja keluar. Begini, kakak saya itu depresi berat. Saya cuma mau tanya, apa ada masalah dengan tubuhnya? Sebagai keluarganya, apa yang bisa kami lakukan untuk dia? Depresi? Kalau gitu kamu harus jaga dia baik-baik. Dia hamil. Jangan sampai dia nekat menyakiti dirinya sendiri. Baik, terima kasih, Dok. Sheng Mian, kamu memang pintar akal-akalan. Diam-diam hamil anaknya Fu Yancheng. Kamu pikir dengan begitu kamu bisa mendapatnya? Duduk di posisi nyonya muda keluarga Fu? Biar aku, kakak tersayangmu ini, ngasih hadiah kehamilan spesial buat adikku tercinta. Pak Fu, semua tautan sudah dikonfirmasi. Bos ini masih dalam masa pemulihan. Kamu benar-benar kerja keras untuk kali ini. Yancheng? Penny, apa Yancheng sering merundung kamu? Disuruh jadi desainer, tapi juga disuruh jadi asisten. Kasihan sekali kamu. Gak kok, capek-capek tapi terbayar kok. Konferensi persnya hampir mulai. Yuk. Para tamu undangan yang terhormat, selamat datang semuanya. Selamat datang di konferensi pers Fu Group. Merupakan kehormatan bagi saya untuk memperkenalkan produk baru dari Fu Group. Di era yang penuh dengan inovasi dan perubahan ini, Fu Group kami selalu berkomitmen untuk menghadirkan produk paling mutakhir dan berpengaruh untuk Anda. Fu Group akan memimpin industri untuk terus maju. Saya berharap dapat bergandingan tangan dengan semua tamu undangan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Tadi, andai saja aku bisa berdiri bersamamu. Berdiri bersama dalam identitas yang berbeda. Kau, Apa yang kukatakan begitu menjijikan?
Penny, andai saja aku bisa berdiri bersamamu. Berdiri bersama dalam identitas yang berbeda. Sayang, ini waktunya memberitahu ayah yang sebenarnya. Penny, berhentilah pakai pesona murahanmu untuk merayu Yan Chen. Kau tahu kan akibatnya jadi pelakor. Ini seharusnya ditujukan untuk Nona Xiao. Lagi pula, Fu Yancheng itu sudah menikah. Kau yang buru-buru ingin jadi selingkuhannya. Kau. Nona Jiang, Siapa kau? Kau gila ya? aku Sheng Weiwan, putri kedua keluarga Sheng. Kakakku adalah putri sulung keluarga Sheng, Sheng Mian. Suami kakakku adalah Fu Yanchen. Nona Jiang, kau benar-benar tak tahu malu. Kau mau jadi pelakor dan menghancurkan rumah tangga kakak dan kakak iparku. Kau itu organisasi dan pasti cari tahu siapa yang sebenarnya menggodai kakak iparmu. Kakakku itu, desainer baru berbakat itu, Penny. Mereka bukan cuma pasangan yang sah, tapi juga rekan kerja yang serasi. Apa katamu? Penny itu Sheng Mian? Biar ku jelaskan padamu. Kakakku sudah hamil anak kakak iparku. Kau tak akan bisa merebut suami kakakku. Apa? Apa yang baru saja kau katakan? Bilang, kakakku sudah hamil anak Yan Cheng. Kamu nggak bakal bisa ngalahin aku seumur hidup. Orang pintar itu dapetin yang dia mau, tanpa perlu ngerjain sendiri. Kakak, aku cuma mau lihat. Kamu bisa pertahanin nggak anaknya Yan Cheng itu? Semua orang tahu Yan Cheng benci banget sama Sheng Yan. Dia mungkin nggak tahu Penny itu adalah Sheng Mian. Sheng Yan nggak boleh biarin keluarga Fu tahu soal Sheng Mian. Dia lagi hamil anak keluarga Fu. Chu Qing, tante. Tumben kamu kesini lagi hari ini? Bukannya kita baru minum teh kemarin? Ah, tante. Tante, aku datang hari ini karena dengar gosip yang bisa ngerusak nama baik keluarga Fu. Aku bingung harus kasih tahu atau enggak. Siapa sih yang nggak tahu diri? Berani-beraninya ngerusak reputasi keluarga Fu di luar sana. Itu menantumu, Sheng Mian. Perempuan dari keluarga Sheng yang nggak bener itu. Dia kenapa? Ah? Dia hamil. Apa? Kamu sendiri tahu, kan? Gimana bencinya Yan Cheng sama Sheng Mian? Anak ini pasti bukan darah daging keluarga Fu. Kalau anak siapa, aku nggak tahu. Tapi aku dengar, kehidupan pribadi Sheng Mian itu kacau banget. Mungkin dia sendiri sampai nggak tahu siapa bapak bayinya. Berani banget dia. Keluarga Fu kita udah kasih dia muka. Udah berkali-kali bantu keluarga Sheng diam-diam. Dia malah berani selingkuh. Tapi, biar lebih aman, tante harus pastiin sendiri kalau dia benar-benar hamil. Tolong cek rekam medis Sheng Mian. Jangan terlalu khawatir. Mungkin yang kudengar cuma gosip. Dia mungkin nggak hianatin keluarga Fu. Oke, aku ngerti. Sheng Mian beneran selingkuh di belakang Yan Cheng. Dan sekarang hamil bibit haram orang lain. Dasar perempuan nggak tahu malu. Anak ini nggak boleh lahir. Kamu ada waktu besok? Ada beberapa detail dekorasi di Grand Mansion. Aku mau kamu cek langsung ke lokasi. Kamu aja yang putusin, apapun yang kamu suka aku juga suka. Aku yang putusin? Gimana kalau pemilik rumahnya malah nggak suka? Dia yang milih sendiri. Mana mungkin dia nggak suka? Jadi, ternyata seleraku dan Nona Sheng mirip ya. Ngapain sih nyebut-nyebut dia lagi? Pak Fu. Bagaimanapun, kamu dan Nona Sheng itu suami istri. Apa kalian cuma salah paham aja? Salah paham. Dia nipu kakek biar bisa nikahin aku. Salah paham dari mana coba? Sebenarnya, Ada apa?
Nggak apa-apa. Aku akan ke tempatmu besok malam. Ada sesuatu yang mau aku omongin. Oke. Aku di rumah sakit. Sebagai menantu keluarga Fu, harusnya kamu jagain ibu mertuamu di rumah sakit, kan? Begini ya cara keluarga Sheng mendidik anak perempuannya. Baik, aku ke sana sekarang. Di sini, kenapa ada yang dirawat di tempat terpencil begini? Tolong. Ada orang nggak? Tolong. Ada orang nggak? Tolong. Tolong. Ada orang nggak? Tolong. Ibu. Ibu mau ngapain? Justru aku yang mau tanya, kamu ngapain? Berani-beraninya kamu selingkuhin Yancheng di belakang kami? Kamu udah injek-injek harga diri keluarga Fu. Selama ini, keluarga Fu udah banyak banget bantu keluarga Sheng kamu. Sekarang kamu berani main serong sama laki-laki lain. Dan hamil bibit haram orang lain lagi. Kamu kira keluarga Fu udah nggak ada yang ngurusin, hah? Aku nggak, Tante. Dengar dulu, aku nggak ngelakuin itu semua. Kamu masih mau ngeles? Aku kasih tahu ya. Kamu ngibul kayak apapun ke aku. Benih haram di perut kamu itu harus diaborsi hari ini juga. Lakuin. Jangan. 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 Anak ini anaknya Fu Yancheng. Nyonya. Anak ini benar-benar darah daging Fu Yancheng. Kamu sudah kepepet ya? Yancheng kami itu membencimu setengah mati. Beraninya kau menuduh dia. Sebagai ayahnya. Tante, dengarkan penjelasanku dulu. Anak ini benar-benar anak Fu Yancheng. Kalau Tante nggak percaya, telepon saja dia untuk konfirmasi. Bu, Yancheng, aku sekarang di rumah sakit. Istrimu, Sheng Mian, sedang hamil. Dan bilang itu anakmu. Bu, aku tidak pernah punya hubungan apapun dengannya. Fu Yancheng, aku. Kau dengar itu? Yancheng bilang anak di kandunganmu itu. Sama sekali nggak ada hubungannya dengan keluarga Fu kami. Dia tidak akan pernah membiarkan darah keluarga Fu ternoda oleh darahmu, Sheng Mian. Lawan saja. Jangan mendekat. Jangan. Ah, jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan. Ah, jangan. Ah. Lepaskan dia. Aku sudah telepon polisi. Wen Jin, kau baik-baik saja? Aku datang. Ah. Han King, Ibu Fu Yancheng tiba-tiba memanggilku ke rumah sakit. Aku curiga ini jebakan. Aku kirim alamatnya padamu. Kalau aku ke rumah sakit dan tidak membalas pesanmu, tolong jemput aku.
Kau akhirnya kembali juga. Aku tidak bisa menghubungimu. Aku hanya bisa menghubungi sini. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Apa yang terjadi padamu? Wajahmu sekali. Ada apa? Istriku, Mian, sedang hamil. Kau masih punya waktu peduli padaku? Perempuan itu sudah menemukanmu, kan? Dia itu licik sekali. Dia akan melakukan segala cara demi tidak meninggalkan keluarga Fu. Han King. Aku tidak pernah punya hubungan apapun dengannya. Apapun yang dialami Mian, akankah kau tetap menutup mata? Bahkan jika dia mati di depanmu, apa kau akan tetap tidak peduli? Mian itu penuh perhitungan. Dia pura-pura lemah dan menyedihkan untuk membuatmu meninggalkanku. Aku bahkan tidak tahu dari mana dia bisa punya anak. Yan Cheng, bisakah kau tidak terjebak perangkapnya? Fu Yancheng, sampai kapan kau akan terus mempermalukanku? Jangan dengar omong kosongnya. Anak itu sama sekali bukan milikku. Lalu kenapa? Bahkan jika memang iya, aku tidak akan pernah menginginkannya. Kata-katamu sungguh ironis. Hani, Jangan sentuh aku. Pak Fu, mulai besok, aku tidak akan masuk kerja. Pak Fu, Anda memanggilku. sudah tugas lama. Sudah waktunya kembali bekerja. Ini semua adalah proyek kerjasama kita dengan keluarga Sheng. Hentikan semuanya. Cari cara untuk memutuskan semua hubungan yang dimiliki orang tua itu dengan keluarga Sheng. Pak Fu, kali ini Anda sedikit keterlaluan. Karena Sheng Mian melakukan ini, dia harus menerima semua hukumannya. Apa yang Nona Sheng Mian lakukan padamu? Jangan tanyakan apa yang tidak perlu kau ketahui. Baik. Apa? Keluarga Fu menghentikan semua kerjasama kita. Bagaimana bisa? Ayah, ada apa denganmu? Ayah baik-baik saja? Aku akan panggil ambulans sekarang. Jantung ayahmu memang tidak baik. Dan kemudian mengalami guncangan, yang menyebabkan kondisinya memburuk. Situasinya saat ini sangat tidak optimis. Kalian harus siap mental. Baik. Kamu pasti akan sembuh. Sheng Yan, kamu hamil anak orang lain. Beraninya kamu masih menduduki keluarga Fu kami? Cepat ceraikan dia. Berani-beraninya kamu. Ini ayahmu dan keluarga Sheng yang sudah menyakiti kamu. Sampai-sampai kamu diinjak-injak keluarga Fu. Pengacara Wang, saya ingin buat surat wasiat. Apa yang terjadi dengan Sulan? Kenapa semua uang di rekening perusahaan dipindahkan? Bukankah ini semua gara-gara kamu sih? Kamu sakiti keluarga Fu. Fu Group hampir bikin keluarga Sheng bangkrut total. Aku pakai uang itu untuk tutup lubang.
Aku nggak mau dikejar-kejar penagih utang setiap hari. Aku nggak mau dengar alasanmu. Ayah sakit, butuh uang. Kalau kamu masih punya hati nurani, keluarkan saja uangnya. Daripada buang-buang waktu debat sama aku, mending kamu pikirkan dari mana lagi bisa dapat uang. Bagaimana kondisinya? Dia baru saja pingsan. Dasar orang tua macam apa ini? Warisi semua hartanya. Ke perempuan gatal, Shen Mian itu. Sepertinya kita harus buat rencana dari sekarang. Tunang, kan ada aku. Begitu Sheng Hong meninggal, kita nggak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Huh? Hah? Hanking, aku butuh uang sekarang, mendesak. Berapa banyak uang tunai di rekening perusahaan? Berapa banyak yang kamu butuhkan? Ayahku butuh 2 juta untuk operasi. Aku baru punya 1 juta. Masih kurang 1 juta. Sebanyak itu ya. Kamu tahu kondisi perusahaan kita. Baru saja mulai membaik. Kalau kita harus tarik uang tunai sebanyak ini sekaligus, mungkin perusahaannya harus dijual. Sudah terlambat. Aku cari cara lain saja. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Silakan coba lagi nanti. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Silakan coba lagi nanti. Maaf, maaf. Tante, aku ada urusan penting dengan kakek. Aku mohon, izinkan aku masuk. Kehamilanmu sudah mempermalukan keluarga Fu. Beraninya kau datang menemui kakek, Shen Mian? Tidak tahu malu ya kamu? Tante, ayahku sedang di rumah sakit. Dia butuh uang sekarang. Aku mohon, izinkan aku bertemu kakek. Aku akan lakukan apapun yang tante minta. Dengar ya, aku ini bukan kakekmu. Pura-pura kasihan itu tidak mempan di depanku, Shen Mian. Keluarga Shen kami tidak akan pernah memberimu sepeser pun lagi. Dan kau tidak akan pernah bisa bertemu kakek lagi. Tante. Hei, Penny. Kamu udah gak marah lagi, kan? Bisa pinjamin aku 1 juta yuan nggak? Kirim nomor rekeningmu. Aku langsung transfer sekarang. Nanti aku ganti secepatnya. Jangan khawatirin aku. Tiba-tiba butuh uang banyak buat apa? Kamu kenapa-napa? Kitchen, pergi ke studio Penny. Ini bukannya vitamin ibu hamil, ya? Kamu hamil? Pak Yan Cheng, Anda mencari Penny ya?
Dia nggak ada di sini. Saya tanya, sudah berapa lama Anda tidak menyentuh Penny? Oh, tapi kan kamu nggak kasih detail ini ke saya. Berapa lama yang kira-kira pas? 6 bulan. Apa kamu yakin? Atau setahun? Anda tidak boleh masuk. Anda tidak masuk. Biarkan saya masuk. Saya mohon. Biarkan saya masuk, Pak. Keluarga yang terhormat, mohon tenang. Mohon jangan ganggu proses pertolongan kami. Segera lakukan pertolongan darurat. Siapkan resusitasi jantung paru. Semua di posisi. Pastikan pasien tidak ada denyut nadi. Tidak ada denyut nadi. Mulai kompresi dada. Frekuensinya 100 sampai 120 kali. Dengan kedalaman 5 sampai 6 cm. Buka jalan napas. Siapkan ventilasi take off mask. Atur aliran oksigen ke maksimum. Siapkan defibrilasi pertama. Energi diatur ke 200 joule gelombang bifasik. Lanjutkan kompresi dada. Amati respons pasien. Buka akses intravena. Berikan 1 mg epinefrin secara intravena. Lanjutkan resusitasi sirkulasi. Hentikan kompresi. Pasien tidak menunjukkan tanda-tanda vital. Dikonfirmasi kematian klinis. Waktu kematian pukul 14:46. Ayah. Hahaha. Ayah. Maafkan aku. Akulah yang membunuhmu. Mulai sekarang, aku tak akan ada hubungan apa-apa lagi dengan keluarga Fu. Kita punya anak, kan? Ini semua salahku. Aku sudah membuatmu menderita. Aku akan menceraikan Sheng Ming besok. Luyan Chang. Dengar baik-baik. Anak itu bukan anakmu. Aku tahu kamu marah padaku. Aku tahu semuanya. Anak ini bukan milikmu dan Liang Anqing. Aku akan bertanggung jawab. Aku akan merawatmu dan anak ini baik-baik. Dari mana kau tahu aku tidak punya pria lain di luar? Uang yang kau pinjamkan padaku akan kubayar secepatnya. Ibu pasti sudah bilang padamu. Ayahmu sama sekali tidak peduli padamu. Jadi kalau kamu mau apapun, kamu harus berjuang sendiri. Untung saja kita dibantu pengacara Wang. Kalau tidak, kita tidak akan dapat apa-apa. Ayah? Kau duluan yang menyakitiku.
karena semua sudah hadir. Aku akan membacakan surat wasiat Tuan Sheng. Semua sahamku di Sheng Group, aset, dan seluruh warisanku akan kuberikan kepada putri bungsuku, Sheng Weiyuan. Bagaimana mungkin ayah tidak meninggalkan apapun untukku? Ini tidak masuk akal. Kakak, jangan salahkan ayah. Ayah pasti pikir kakak itu luar biasa. Bisa cari nafkah sendiri di luar. Bisa menghidupi diri sendiri di luar sana. Aku berbeda. Sejak kecil aku lemah dan sakit-sakitan. Tidak bisa melakukan hal besar. Jadi, ayah menyerahkan seluruh warisannya padaku. Ayah benar-benar menyayangi adik. Sesuai surat wasiat, rumah ini akan jadi milikku dan ibuku. Tapi kak, kamu boleh sering-sering pulang. Kita masih keluarga. Tian Fu, aku belum pernah ketemu kamu sebelumnya. Ngapain sih sembunyi-sembunyi pulang ke rumah sendiri? Hanjin lagi gak mau ketemu aku sekarang. Dia hamil lagi. Aku gak mau bikin dia stres. Hanjin, kamu kenapa? Kamu nggak apa-apa, Hanjin? Ada apa? Ichen. Minggir kamu. Hanjin, kamu kenapa? Ijan, bawa mobilnya. Baik. Pan? Nih, kamu masih mual? Makasih udah nganterin aku. Kamu boleh pergi. Pan nih. Jangan nolak aku. Biarkan aku yang rawat kamu. Kamu ingat kecelakaan mobil waktu itu? Kamu sendiri yang bilang. Asal aku sadar. Kamu bakal nurutin semua permintaanku. Tolong, kita berhenti saling menyiksa. Gak peduli itu anak siapa. Aku bakal anggap dia anak kandungku sendiri. Pak Fu. Pergilah, Pak. Hubungan kita salah sejak awal. Sudah waktunya ini berakhir. Saya tidak menyangka akan terjadi banyak hal selama ini. Saya mohon maaf atas nama keluarga Fu. Kalau saya tahu Anda akan diperlakukan seperti ini, seharusnya saya tidak memaksa Anda menikah dengan Yan Cheng. Kakek. Tolong setujui perceraian saya dengan Fu Yancheng. Mian, kakek tahu kamu sangat tersakiti. Hotel Holiday Inn milik Fu akan mengadakan pesta dalam beberapa hari. Kamu bisa pergi menenangkan diri, sekaligus beri waktu untuk memikirkannya lagi. Kalau setelah kembali kamu masih ngotot ingin bercerai, kakek tidak akan menghalangimu lagi. Siapapun yang menginap di Fu Hotel, saya harus tetap menyambutnya secara langsung. Dia adalah cucu teman lama kakek Fu. Maksud teman lama kakek itu, kamu cukup muncul dan temui dia. Untuk menunjukkan bahwa kita menghargai kedatangannya. Siapapun yang menginap di Fu Hotel, saya harus tetap menyambutnya secara langsung. Dia adalah cucu teman lama kakek Fu. Maksud teman lama kakek itu, kamu cukup muncul dan temui dia. Untuk menunjukkan bahwa kita menghargai kedatangannya. Kakek, saya sudah sampai.
Ini dia. Nanti, kamu makan malam dengannya. Dan saling mengenal. Dua pria. Makan malam romantis? Bisa juga sih. Qi Chen? Ada apa ini? Ini ulah Tuan Fu. Dia sengaja menjebakmu datang ke sini. Dan ingin menjodohkanmu dengan Nona Sheng. Nona Sheng sudah ada di dalam kamar. Dia akan dibawa ke sini oleh staf sebentar lagi. Wanita itu penuh perhitungan. Kakek sudah dibodohnya lagi. Sheng Mian di kamar yang mana? Ini. Kamar 8802. Siapkan 2 surat perjanjian cerai untukku. Tapi, untuk Tuan Fu yang lebih tua. Cepat. Baik, aku pergi sekarang. Tunggu. Suruh orang singkirkan semua ini. Cepat. Tapi... Tidak. Pokoknya tidak. Sheng Mian. Ini percaya? Kamu benar-benar rela melakukan apa saja ya? Karena kamu juga ada di hotel ini. Ayo kita selesaikan semuanya sekarang. Kakek baik banget, ya. Udah nyiapin makan malam buatku juga. Makasih, Kek. Ternyata kamu itu Sheng Mian. Ternyata kakek ada di sini, Wak. Nyuruh aku balikan lagi sama Fu Yanchen. Makanya dia undang aku ke sini. Baiklah, aku akan menceraikanmu sebagai Penny. Shen Ming yang nyuruh aku datang. Dia gak ngapa-ngapain kamu, kan? Dia ngancam aku. Selama kamu belum cerai, aku akan selalu jadi orang ketiga. Dia mengadu ke kakek. Sekaligus mempermalukan kamu di sini. Licik banget. Ayo masuk. Aku gak mau lihat dia lagi. Selama aku lihat kamu, semua omongan orang lain gak penting. Aku cinta kamu. Setelah kamu usir aku dari rumah sakit. Beberapa hari ini aku kangen banget sama kamu. Setelah malam ini, ceraikan Sheng Mian. Aku gak mau hubungan kita kayak gini terus. Oke. Aku tidak akan membiarkanmu merasa terhina lagi. Aku gak peduli omongannya ke kamu. Cuma kamu satu-satunya di hatiku. Aku ini pantasnya jadi Nyonya Fu yang mana? Aku cuma seorang desainer kontrak rendahan. Kita ini gak sepadan, Mas. Dalam cinta itu gak ada istilah sepadan atau enggak. Yang ada cuma cinta atau enggak. Aku cuma bisa nyalahin diri sendiri, Mas. Aku gak ketemu kamu lebih dulu. Tuan Dahu, kakek tahu kamu tak datang ke makan malam romantis itu. Dan beliau marah besar, Mak. Kamu harus segera cari cara buat ngadepin ini.
Aku tahu. Kamu pulang duluan aja. Kakek mau bicara sesuatu denganku. Aku yang bakal jelasin sendiri ke beliau. Setelah malam ini, aku bakal mengakhiri semuanya dengan Sheng Ming itu. Fu Yancheng. Kakek, Aku udah susah payah bujuk Nyan biar mau datang ke sini, nak. Tapi kamu malah mau menceraikannya. Dengar ya kamu. Pilihannya cuma dua. Kamu rayu lagi istriku itu sampai balik. Atau besok kamu siap-siap pulang buat ngelayat pemakaman kakek. kakek, aku mohon. Jangan ikut campur urusanku dengan Sheng Ming. Meskipun aku ini cucumu satu-satunya, aku juga punya hidupku sendiri. Aku cuma pengen hidup bersama wanita yang benar-benar ku cintai. Ah, begitu. Besok, bawa wanita yang kamu cintai itu kemari. Kakek mau ketemu dia. Kau ini misterius sekali. Apa yang kau lakukan? Sebentar lagi kau akan tahu. Kakek. Kenny, hari ini aku resmi memperkenalkanmu pada kakekku. Ya, di depanku. Apakah ini perempuan yang kau sukai? Kau ini melelahkan sekali di depanku. Apa yang kau lakukan? Putar kepalamu. Jangan khawatir. Aku tidak akan mempermalukanmu. Mimin, Halo, kakek. Aku Penny. Maafkan aku yang kurang sopan di pertemuan pertama kita. Tolong maafkan aku. Kakek, ini gadis yang selalu aku sukai. baik, baik, baik. Ayo kita duduk dan bicara. Biar aku bantu kau duduk. Baik. Kakak, jangan bilang padanya kalau aku ini Sheng Yan. Nanti aku jelaskan padamu. Oh. Oh, Kakek, maafkan aku. Aku tidak tahu kau hari ini datang untuk menemuimu. Aku tidak bawa apa-apa. Oh, tidak perlu sungkan. Kita semua ini sudah keluarga. Ah, kita semua di sini sudah seperti keluarga sendiri. Nggak perlu basa-basi. Hari ini aku cuma datang untuk menanyakan. Apa yang sebenarnya ada di pikiranmu? Kakek, aku ingin menikahi Penny. Lalu bagaimana denganmu, gadis pemalu yang satu ini? Apa yang kamu pikirkan? Kakek. Aku tahu aku tidak cukup baik untuk Yang Cheng. Siapa bilang kamu tidak pantas untuknya? Kakek, kakek setuju? Baiklah, coba ceritakan lebih spesifik. Di bagian mana kamu merasa tidak pantas untuknya? TN Fu berasal dari keluarga yang sangat terpandang. Dan juga tampan. Prestasi bisnis muda. Dia pria baik yang langka. Aku hanya seorang desainer kecil. Tentu saja aku tidak pantas. Jadi, sesempurna itukah aku di matamu? Dalam cinta, tidak ada yang namanya kepantasan. Selama ada cinta. Kakek.
Tolong restui kami. Hahaha. Jadi kamu sudah tahu status pernikahan Yan Cheng? Pasti sudah tahu tentang itu. Apakah Nona Penny masih lajang? Kakek, aku juga sudah menikah. Apakah kamu jatuh cinta dengan Yan Cheng kami? Ya, aku juga cinta Yan Cheng. Baiklah. Sudah cukup omong kosongmu itu. Aku pergi duluan. Kakek, kenapa kakek pergi? Jadi, kakek setuju? Kakek setuju, hahaha. Kau dengar itu? Kakek setuju. Lain kali soal seperti ini, bisa kasih tahu aku dulu tidak? Aku tidak suka kejutan. Kau marah? Aku cuma ingin kakek tahu, kau itu gadis yang baik. Hubungan kita sekarang tidak cocok untuk bertemu orang tua. Kalau begitu, aku akan cerai besok. Tunggu aku. Kakek, kenapa kakek pergi? Jadi, kakek setuju? Ya, hahaha. Kau dengar itu? Kakek setuju. Lain kali soal seperti ini, bisa kasih tahu aku dulu tidak? Aku tidak suka kejutan model begini. Kau marah? Aku cuma ingin kakek tahu, kau itu gadis yang baik. Hubungan kita tidak cocok untuk bertemu orang tua. Kalau begitu, aku akan cerai besok. Tunggu aku. Ayah, aku akan menceraikan Fu Yan Cheng besok. Mungkin ini akhir terbaik buat kita. Andai saja kamu ada di sisiku saat ini. Ayah, aku sangat merindukanmu. Waktu berlalu begitu cepat. Waktu cepat sekali berlalu, dan kamu sudah tumbuh sebesar ini. Ayah benar-benar berharap bisa tinggal lebih lama lagi bersamamu. Dia hanya pingsan. Orang tua itu ternyata mewariskan seluruh hartanya pada perempuan Jalang Shengmian itu. Sepertinya kita harus segera menyusun rencana. Oh, jangan khawatir, ada aku di sini. Nah, begitu Sheng Zhong meninggal, kamu nggak perlu lagi sembunyi-sembunyi. Baiklah. Aku mengerti. Pantas saja Sulan bisa dengan mudahnya menggelapkan dana perusahaan. Ternyata selama ini mereka berdua sudah bersekongkol. Aku akan menyerahkan seluruh sahamku di Shengxi Group. Saham dan seluruh warisanku kepada putri bungsuku, Sheng Weiwan, untuk diwarisi. Pasti ada yang janggal dengan surat wasiat ini. Kakek, aku tidak bermaksud menyembunyikannya dari Yan Cheng. Mian, kamu memang gadis yang baik. Kakek tahu kamu melakukan ini. Pasti punya alasanmu sendiri. Kakek akan merahasiakannya untukmu. Saat kamu siap untuk mengatakannya, katakan saja sendiri padanya. Kakek. Ya. Sebenarnya, ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan hari ini. Ada apa? Ini tentang keluargaku. Fu sebelumnya memberikan 2 pendanaan pada Sheng, yang seharusnya tidak mungkin mengalami putus rantai modal. Ya. Tapi saat ayahku sedang sekarat kritis, tidak ada uang sepeser pun di rekening perusahaan. Aku curiga pasti ada yang tidak beres. Keuangan Fu dan Sheng sangat terkait erat. Jadi aku pikir, mungkin melalui Fu. Aku ingin memeriksanya dulu. Selain itu, aku juga curiga ada yang tidak beres dengan surat wasiat ayahku. Apakah kau mencurigai seseorang? Kurasa itu Sulan. Tapi saat ini, aku masih menduga-duga. Kalau aku mau membongkar kedoknya, aku butuh bukti yang kuat. Hom. Jadi, aku mau minta bantuan kakek. Ah, Mian. Soal lain kakek masih bisa bantu. Tapi kakek sudah tua, mataku sudah rabun. Kepalaku gampang pusing. Disuruh baca buku besar itu berat sekali. Kakek sudah terlalu tua untuk itu. Maafkan aku, kek. Aku kurang pikir panjang. Tapi aku ingat ada satu orang yang bisa membantumu.
Hanya saja, aku tidak tahu apa kau mau. Kakek sendiri rekomendasikan. Tentu saja aku mau. Baiklah, nanti aku akan bicara dengan Yan Cheng. Minta dia untuk membantumu memeriksanya. Kakek, Lihatlah dirimu sendiri. Baru saja bilang, asal kakek yang rekomendasikan. Pasti kau mau. Nah, sekarang begini. Orang yang paling kenal Fu Group dan Sheng Mian. Serta punya koneksi paling banyak. Ya cuma anak itu. Kalau kau tidak setuju, jangan salahkan kakek kalau tidak jadi bantu. tapi, Mian. Untuk sementara ini, jangan dulu ceraikan Yan Cheng. Dengan statusmu sebagai Nyonya Fu, mau tidak mau akan memudahkan penyelidikan. Nanti kalau urusan ayahmu sudah selesai, mau cerai atau tidak, itu terserah kamu. Kakek janji padamu. Aku janji tidak akan ikut campur soal keputusanmu. Bagaimana? baiklah, Kek, aku pergi dulu ya. Hahaha. Haha. Langkah yang bagus. Kek, apa Sheng Mian kesini lagi? Dia bilang dia menyesal minta cerai hari ini. Ya, Sheng Mian baru saja datang. Dia mulai dengan ulahnya lagi. Tapi kata Mian, pernikahan yang dipaksakan itu tidak bahagia. Dia pasti akan menceraikanmu. Tapi sebelum itu, aku butuh bantuanmu. Ada masalah dengan keluarganya. Ada masalah lagi. Kek, tolong beritahu aku. Apa yang terjadi dengan keluarganya? Aku menduga ibu tirinya bersama dengan orang luar menggelapkan uangnya. Jadi, kamu pergi dan bantu dia selidiki untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dan kalau kamu bisa menangani ini, kakek janji akan menikahkanmu dengan Bai. Kakek serius? Tentu saja. Asalkan kamu bantu Sheng Mian temukan kebenarannya. Oke, akan segera. Hei, tunggu. Jangan buat ini terlalu terbuka. Lakukan sendiri saja. Karena kalian saling mencintai. Biarkan dia bersamamu. Baik, aku mengerti. Oke. Haha. Aku tidak percaya. Setelah sekian banyak interaksi, Sheng Nian akan rela menceraikan pria ini. Jam berapa pertemuan Anda dengan klien? Jam 3 sore. Masih ada 7 lagi. Masih cukup waktu. Pak Fu. Ya ampun, kebetulan sekali. Kebetulan sekali. Ya Tuhan. Pak Liang. Sejak kapan Anda ganti karir jadi tukang bersih-bersih? Oh, Pak Fu. Kebetulan banget ya. Saya lagi ngerjain desain renovasi di hotel ini. Coba lihat area restorannya. Anda pikir dengan menyamar seperti ini? Saya tidak akan mengenali Anda, Han King. Apa sekarang Anda tidak mau bicara jujur? Ada apa sebenarnya antara Anda dan Penny? Oh, serba salah saya ini. Saya tidak berani menyinggung keluarga, karena sudah ada karyawan. Pokoknya saya celaka. Saya akan jujur, Pak Fu. Penny dan saya itu bukan pasangan beneran. Saya tidak sengaja membohongi Anda, sungguh. Ulangi lagi. Maksud saya, kami tidak berniat jahat membohongi Anda. Kalimat yang sebelumnya. Hei, oh, saya dan Penny itu pasangan palsu. Ah, Sudah kuduga, Penny, seleramu tidak mungkin seburuk ini. oh, itu saja. Ah, Ini hadiah untukmu. Kata sandinya adalah tanggal lahir Penny. orang kaya ini memang aneh-aneh. Aku sudah terbiasa. Tapi aku sudah terbiasa kok. Jangan beritahu Penny soal pertemuan kita hari ini. Jika Penny sampai tahu, aku tidak keberatan membuat bintang itu menghilang. Jangan khawatir, Presiden Fu. Saya pasti akan. Makanannya aneh sekali. Pantas saja Penny tidak suka.
uang sebanyak ini mengalir ke perusahaan ini? Kenapa ayah tidak pernah menceritakannya padaku? Kalian menyembunyikan sesuatu dariku, ya? Oh, tidak. Kakek pasti sudah bilang ke Fu Yancheng dan tidak bisa menahannya. Apa yang harus kulakukan?